Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Maya Arvinda dari kelas Manajemen 17A. Saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah teknik negosiasi dengan materi negosiasi internasional dan lintas budaya. Apa itu budaya? Meski perbedaan budaya jelas memang penting, negosiator juga harus berjaga-jaga agar tidak terlalu menyalahkan perbedaan budaya atau menganggap perbedaan budaya sebagai yang paling bertanggung jawab atas hasil negosiasi. Rubin dan Sander 1991. Meski budaya menentukan karakteristik di level kelompok, tidak berarti bahwa semua anggota budaya tersebut memiliki karakteristik yang beragam dan sebenarnya sangat sulit memprediksi perilaku seorang individu berdasarkan perbedaan budaya saja. Pakut tahun 2000. Ada 3 pokok bahasan yang akan dibahas pada kali ini, yaitu yang pertama, seni dan ilmu negosiasi lintas budaya. Yang kedua, faktor yang membedakan negosiasi internasional termasuk konteks lingkungan dan konteks langsung. Yang ketiga, aspek-aspek negosiasi internasional. Negosiasi internasional seni dan budaya. Seni negosiasi adalah menentukan strategi mana yang harus diterapkan dan memilih modal serta sudut pandang mana yang harus digunakan untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya. Apa yang membuat negosiasi internasional berbeda? Ada 2 konteks yang mempengaruhi negosiasi internasional. Yang pertama, konteks lingkungan, dan yang kedua, konteks terdekat. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konteks lingkungan. Pluralisme hukum dan politik. Kondisi negara yang merupakan institusi legal formal dan memiliki sistem politik mempunyai perbedaan dengan perusahaan dalam menjalankan urusan rumah tangga, bisnis, dan usahanya. Antara satu negara dan negara yang lain memiliki kondisi yang berbeda juga. Yang kedua, ekonomi internasional. Adanya keterikatan terhadap ekonomi internasional, di mana setiap negara memiliki perbedaan mata uang. Oleh karena itu, harus disepakati mata uang apa yang akan digunakan. Selanjutnya, pemerintah dan birokrasi asing. Perbedaan juga terdapat dalam sistem birokrasi dari berbagai macam negara. Ada negara yang memberikan kebebasan bagi perusahaan untuk menjalankan bisnisnya dengan leluasa, dan ada pula yang memiliki aturan yang ketat terhadap perusahaan dan perindustrian di negaranya. Yang selanjutnya, ketidakstabilan. Ketidakstabilan memiliki banyak bentuk, termasuk kurangnya sumber daya yang umum diharapkan oleh orang Amerika dalam negosiasi usaha seperti kertas, listrik, dan komputer. Kurangnya barang dan jasa lain, atau seperti makanan, transportasi, air bersih, dan lain-lain. Dan ketidakstabilan politik seperti kudeta, perubahan kebijakan pemerintah secara tiba-tiba, dan revaluasi mata uang. Selanjutnya, ideologi. Perbedaan ideologi juga perlu diperhatikan dalam negosiasi karena perbedaan ini menjadi sangat prinsipal. Selanjutnya, budaya. Perbedaan budaya termasuk juga akan mempengaruhi bagaimana seorang negosiator bersikap. Pengaruh dari budaya dalam diri seorang negosiator biasa akan tampak dari gaya, bahasa tubuh, dan bahkan dari cara berpikir yang menimbulkan interpretasi yang beragam. Selanjutnya, pemegang saham eksternal. Negosiasi juga harus memperhatikan pihak-pihak di luar negosiasi dan tidak terlibat dalam negosiasi namun terdampak dengan hasil negosiasi yang akan dihasilkan. Selanjutnya, konteks terdekat. Yang pertama, kekuatan penawaran relatif. Kerjasama seringkali dilakukan oleh aktor-aktor internasional. Yang kedua, tingkat konflik yang terjadi juga mempengaruhi negosiasi yang berlangsung. Konflik yang berdasarkan etnis dan identitas merupakan konflik tingkat tinggi yang memiliki tingkat pengaruh yang besar terhadap negosiasi. Yang ketiga, hubungan antara para negosiator. Menurut Patak dan Habib tahun 1996,
menyatakan bahwa hubungan yang berkembang antara pihak-pihak utama yang bernegosiasi sebelum negosiasi dilaksanakan juga akan memiliki dampak penting terhadap proses dan hasil negosiasi. Hasil yang diinginkan, berbagai negara sering menggunakan negosiasi internasional untuk mencapai tujuan politik baik dalam negeri maupun internasional. Selanjutnya, pemegang saham terdekat adalah pihak-pihak yang memiliki pengaruh yang besar terhadap jalannya negosiasi. Mereka yang termasuk dalam pihak ini juga memiliki posisi tawar yang tinggi dalam negosiasi. Yang selanjutnya, konseptualisasi budaya dan negosiasi. Budaya sebagai nilai bersama. Perbandingan lintas budaya dilakukan dengan menemukan norma-norma dan nilai-nilai penting yang membedakan suatu budaya dengan budaya lain, dan kemudian memahami bagaimana perbedaan ini akan mempengaruhi negosiasi internasional. Dimensi budaya menurut Hofstede yaitu individualisme atau kolektivisme. Yang kedua, jarak kekuatan. Yang ketiga, keberhasilan karir atau kualitas hidup. Yang keempat, penghindaran ketidakpastian. Pengaruh budaya terhadap negosiasi. Sudut pandang manajerial. Ada 10 cara budaya mempengaruhi negosiasi. Yang pertama, definisi negosiasi. Yang kedua, peluang negosiasi. Yang ketiga, pemilihan negosiator. Yang keempat, protokol. Yang kelima, komunikasi. Yang keenam, kepekaan waktu. Yang keenam, kecenderungan resiko. Yang ketujuh, kelompok versus individu. Yang selanjutnya, sifat kesepakatan. Yang selanjutnya, dan emosionalisme. Pengaruh budaya terhadap negosiasi sudut pandang penelitian. Yang selanjutnya, strategi-strategi negosiasi yang responsif terhadap budaya. Strategi responsif terhadap budaya menurut Stephen Weiss tahun 1994 ada 3, yaitu yang pertama, pengetahuan yang sedikit mengenai budaya lain, seperti mempekerjakan agen atau penasihat, membawa seorang mediator, dan membujuk negosiator lain agar menggunakan pendekatan. Yang kedua, keakraban yang sedang, seperti adaptasi pendekatan negosiator lain dan penyesuaian koordinat. Dan yang ketiga, pengetahuan yang banyak mengenai budaya lain, seperti merangkul pendekatan negosiator lain, improvisasi pendekatan, dan simfoni. Nah, selanjutnya, contoh kasus yang diambil dari permasalahan pihak Google yang telah membuka kantor perwakilan di Indonesia dan menjalankan usahanya sejak tahun 2011, tetapi mereka keberatan untuk membayar pajak pendapatan dan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia. Konteks yang dijadikan sebagai bahan analisis adalah proses negosiasi yang menunjukkan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah Indonesia dan pihak perusahaan Google melalui teks-teks yang diambil secara acak melalui laman Google, yakni cnnindonesia.com, detik.com, dan kompas.com. Saya mencoba untuk menguraikan bagaimana masing-masing pihak bersikap dan keduanya mengambil keputusan akhir. Kepentingan Indonesia, pihak Indonesia merasa dirugikan dengan sikap Google yang seolah-olah tidak menyadari kewajibannya untuk membayar pajak hasil dari usahanya di Indonesia. Kriteria pajak yang harus dibayar Google adalah jasa periklanan yang digunakan melalui mereka oleh orang Indonesia. Sejak tahun 2011, Google sudah mempunyai kantor perwakilan di Indonesia dengan nama PT Google Indonesia dan sudah memiliki nomor wajib pajak resmi. Dengan demikian, PT Google Indonesia di hadapan hukum Indonesia sudah merupakan badan usaha tetap yang wajib melaporkan pendapatan dan wajib membayar pajak. Kepentingan Google. Pihak Google dalam posisinya sebagai perusahaan teknologi raksasa Amerika yang menanggung keuntungan bersih dari seluruh dunia triliunan rupiah per tahunnya, bersikap acuh tak acuh termasuk ke Indonesia karena ketergantungan dunia akan jasa Google sangat besar, termasuk produk-produknya yang hingga saat ini paling mudah diakses seperti Google Mail, Google Translate, Google Chrome, Google Maps, Google Photos, hingga Google Play. Setelah pemerintah Indonesia mendapatkan banyak masukan dari studi banding di Inggris, Indonesia menyusun aturan hukum perpajakan untuk perusahaan yang menggunakan sistem online dan hal tersebut disampaikan ke pihak Google. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi dan contoh kasusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.